Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada materi fikih tentang salat sunnah rawatib. Pertama, yaitu kita mengenal salat sunnah rawatib. Jadi, anak-anak, banyak sekali amalan sunnah yang bisa kita kerjakan untuk menambah pahala ibadah wajib kita. Salah satunya adalah mengerjakan salat sunnah yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bisa kita amalkan pula, yaitu salat sunnah rawatib. Jadi anak-anak, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, yaitu sholat yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Sholat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum sholat fardu dinamakan sholat sunnah qabliyah, sedangkan sholat sunnah rawatib yang dilakukan setelah atau sesudah sholat fardu disebut sholat sunnah ba'diyah. Hukum mengerjakan sholat sunnah rawatib ini adalah sunnah. Hukumnya sunnah yang artinya bahwa bila kita kerjakan mendapatkan pahala, sedangkan apabila kita tinggalkan atau tidak kita kerjakan, maka kita tidak mendapat dosa. Akan tetapi, rugi jika kita tidak melakukan karena kita tidak akan mendapatkan pahala. Ketentuan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ada yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan ada juga yang jarang dilakukannya. Sholat sunnah rawatib yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW disebut sholat sunnah muakkad atau sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Sedangkan sholat sunnah rawatib yang jarang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW disebut sholat sunnah ghairu muakkad atau sholat sunnah yang tidak ditekankan untuk mengerjakannya. Jadi pertama, sholat sunnah rawatib muakkad. Yang dimaksud dengan sholat sunnah rawatib muakkad yaitu sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari seperti dijelaskan dalam riwayat At-Tirmizi dari Aisyah. Nabi SAW bersabda, "Man thabara ala sinta asyrata rakatan minas sunnati banallahu lahu baitan fil jannati arba'i rakatin qabla al-zuhri wa rakataini ba'daha wa rakataini ba'dal maghribi wa rakataini ba'dal isya'i wa rakataini qabla al-fajr." Yang artinya, barang siapa yang merutinkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dari hadis tersebut kita dapat mengetahui bahwa ada 5 macam sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan dan sering dilakukan oleh Nabi SAW. Yaitu pertama 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu adalah sholat sunnah rawatib muakkad. Kemudian sholat sunnah rawatib ghairu muakkad terdiri dari 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Hikmah dan keutamaan sholat sunnah rawatib. Jadi ada beberapa keutamaan yang kita dapatkan apabila kita rutinkan untuk sholat sunnah rawatib. Yang pertama, menyempurnakan pahala ibadah sholat fardu kita. Kemudian dapat menghapus dosa yang kita lakukan, mencegah dari perbuatan yang buruk atau yang tidak baik. Kemudian pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Rakaat al-fajri khairum minal dunya wa ma fiha." 2 rakaat sholat sunnah yang dikerjakan sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ada juga, jika kita rutinkan sholat sunnah rawatib di rumah, maka akan memberikan keberkahan bagi penghuni rumah tersebut. Maka mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita rutinkan mengerjakan salat sunnah rawatib 12 rakaat dalam sehari, maka akan dibangunkan rumah di surga untuk orang yang rutin mengerjakan salat sunnah rawatib 12 rakaat dalam sehari. Membiasakan salat sunnah rawatib. Jadi alangkah lebih baiknya kita membiasakan diri untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat fardu.
di mana tata cara dari pelaksanaan sholat sunnah rawatib itu sama halnya dengan dengan sholat fardu. Akan tetapi ada perbedaannya. Perbedaannya yaitu terletak pada niat pelaksanaannya. Jadi kalau sholat fardu ya kita niatkan mengerjakan sholat sunnah sesuai dengan niatnya. Kalau sholat sunnah rawatib pun disesuaikan dengan niat pelaksanaannya. Kemudian sholat sunnah rawatib ini dikerjakan secara munfarid atau sendiri-sendiri dan tidak dilakukan secara berjamaah. Berbeda dengan sholat fardu. Kalau sholat fardu, kita lebih diutamakan untuk sholat secara berjamaah. Kemudian, bacaan pada sholat sunnah rawatib itu tidak dinyaringkan, cukup dilafazkan, tapi tidak perlu sampai terdengar oleh orang lain. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya bahwa pertama kali amalan perbuatan dihisab atas seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah sholat. Maka jika ternyata sholat itu baik, maka baiklah seluruh amalnya. Dan jika ternyata sholatnya rusak atau jelek, maka rusaklah, jeleklah seluruh amalnya. Dalam hadis yang lain disebutkan yang artinya, pada tiap antara dua azan dan iqamah, ada sholat sunnah. Pada tiap azan dan iqamah ada sholat sunnah. Pada tiap azan dan iqamah ada sholat sunnah. Jadi Rasulullah ini mengatakan sebanyak 3 kali bagi siapa yang mau mengerjakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dari kedua hadis tersebut memberikan pengertian kepada kita bahwa kita dituntut untuk menyempurnakan dan memperbaiki sholat fardu kita. Karena pada hari kiamat nanti amalan yang pertama dihisab adalah sholat. Jadi sehingga sholat akan menjadi tolak ukur baik dan buruknya amal seseorang. Oleh karena itu kita disyariatkan atau diperintahkan mengerjakan sholat sunnah setelah disyariatkan atau diperintahkan mengerjakan sholat fardu 5 waktu untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan dari sholat fardu yang kita kerjakan. Oke anak-anak, mungkin itu saja penyampaian materi Ustazah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.